Rindu akan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, siapkan diri untuk lebih lagi dalam memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dia memberikan kita pengharapan, Dia memberikan kita kasih selalu dan tidak akan pernah berhenti. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Hanya Kau kebenaran Bapa. Kau menyelamatkanku Tuhan. Dan setiap titik rendah dalam kehidupanku, Kau sertai aku Bapa. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan mari dari awal kita sembah Tuhan. Lebih dalam lagi kita katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
pujian yang kami naikkan semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan kami bersama. Berkati kami Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Ada amin. Amin. Kita percaya bahwa Allah sumber kuatku. Hanya Engkau Tuhan milikku di surga. Engkau milikku di surga. Tiada yang ku
Tuhan Yesus baik karena kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Tiada persudahan kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada persudahan kasih Tuhan. Tiada persudahan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, tetap ku terima kasih-Mu. Karena Kau mengakhiri hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan di hidup kita. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku terima kasih-Mu. Kau pernah mengakhiri hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Salam kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Seperti bejana yang siap dibentuk, mari kita juga melunakkan hati kita untuk menerima setiap firman-Nya yang akan disampaikan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi melainkan dengan kekuatan Tuhan.
kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan hari ini kami diberi kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan walaupun situasi yang banyak berbeda, yang hari ini mungkin banyak dialami oleh orang-orang di sekeliling kami, bahkan kami mengalami hal yang sama. Namun kami percaya jika kami punya Tuhan yang hebat. Kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman, memberi kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang hari ini beribadah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Katakan amin, amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu dan saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali bulan baru, ya. Kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun yang baru, ya. Kita terasa sudah 1 bulan melewati. Dan saudaraku, kesulitan yang kita alami hari-hari yang lalu, bahkan tahun yang lalu, itu kita hari ini bisa berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada banyak orang berjalan sepertinya itu menuju tempat yang aman dan nyaman, tapi sesungguhnya saudaraku bahwa yang ada di depan sana itu adalah sesuatu yang bakal menjerumuskan hidupnya, ya. Ada jalan yang disangka orang itu baik-baik saja, ada jalan yang disangka itu lurus-lurus saja, tapi sebenarnya itu adalah jurang kematian. Hari ini kita akan belajar di sepanjang 1 bulan ke depan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meluruskan yang disangka lurus, ya. Meluruskan yang disangka lurus artinya orang yang banyak menyangka pandangan pikirannya, jalannya yang ditempuh itu dianggap lurus, tapi sebenarnya belum lurus, ya. Apakah kita tahu dengan pasti bahwa langkah yang kita ambil, jalan yang kita ambil, pikiran yang kita ambil, tindakan yang kita ambil itu adalah sudah pas dan lurus, ya? Nah, saudaraku, hari ini kita belajar meluruskan yang disangka lurus, ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap jalan orang, masing-masing manusia, setiap orang menganggap bahwa apa yang dia tempuh, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, itu sudah lurus, sudah benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu identik dengan orang yang menganggap bahwa dirinya sudah benar. Makanya Amsal bilang, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Bukankah kita sering mendengar bahwa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berkata atau orang lain berkata, ini kan menurut aku, ya. Ketika mendengarkan nasihat atau mendengarkan teguran atau mendengarkan pandangan orang lain, itu kan kamu, ya. Aku, kamu kan, kamu. Nah, saudaraku, ini
yang di maktub yang ada di dalam konsep demokrasi. Ya, biasanya kalau orang memilih konsep demokrasi, kamu, aku, pikiranmu, pikiranku, dirimu, diriku, saudaraku. Jadi setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan yang menguji hati. Berarti pandangan yang kita punya selama ini, ya, yang sudah kita anggap benar, pas dan paling baik, ternyata Tuhanlah yang menguji hati. Berarti perlu diuji dan perlu teruji. Apakah pandangan kita, apakah konsep kita, apakah jalan yang kita tempuh itu lurus atau benar? Perlu yang namanya proses ujian. Ya, kalau itu benar, endingnya baik. Kalau itu tidak benar, endingnya maut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi masing-masing saudara dan saya punya pandangannya sendiri-sendiri. Apakah itu sudah kita anggap benar? Ya, biasanya konsep itu dialami oleh orang-orang yang mengaku musafir. Ya kan? Kalau musafir itu hidupilah apa yang kamu percayai, aku menghidupi aku yang aku yakini. Nah, padahal di situ menurut pandangannya sendiri, ya, kebenaran menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Sesungguhnya apa yang harus kita lakukan? Akuilah Dia dalam segala lakumu. Di atas segalanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, akuilah Dia, akuilah Tuhan, ya, dalam segala lakumu. Maksudnya, ya, jalan yang kita tempuh, tindakan yang kita kerjakan, yang kita ambil, kata-kata yang kita anggap benar, ya, itu apakah mencerminkan bahwa Tuhan suka? Ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mengakui Tuhan sumber kebenaran, ya, sumber keajaiban, maka Ia akan meluruskan jalan hidup kita, akan meluruskan pandangan kita, akan meluruskan setiap apa yang kita kerjakan, saudaraku. Apakah kita hari ini mau mengakui, ya, Tuhan sebagai pelurus jalan hidup kita, meluruskan yang tidak lurus, ya. Saya punya guru menulis sebuah buku yang sudah almarhum, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan judul buku itu Tak Mengambang, Tak Meleset. Ya, tak mengambang, tak meleset itu apa? Ya, yaitu setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Makanya dalam buku itu akan dijelaskan bagaimana, ya, mengakui Dia Tuhan dalam segala jalan kita, maka Ia akan meluruskan jalan, Ia akan memberikan pencerahan dan kebenaran, mana yang harus kita yakini, mana yang harus kita percaya, saudara yang dikasih. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang tak pernah Yesus katakan tapi dipercayai oleh kebanyakan orang, ya. Apa yang tak pernah Yesus katakan tetapi dipercayai kebanyakan orang. Itu artinya apa? Pertanyaan ini, ada banyak pemahaman, ada banyak konsep, ada banyak pemikiran, ada banyak tindakan yang sudah dianggap benar secara otentik. Nah, otentik itu ya orisinal, ya. Dan dipercayai itu sumber kebenaran dan akan menghasilkan hasil yang baik. Oke.
Pertanyaan sekali lagi, apa yang tak pernah Yesus katakan? Ya, yang banyak diperkatakan orang, bahkan oleh para motivator-motivator di luar sana, dan ada banyak motivasi-motivasi yang memakai kata-kata bijak sehingga itu dipercayai sebagai kebenaran dan dibahas di seminar-seminar, saudaraku. Apa yang tak pernah Yesus katakan tapi dipercayai kebanyakan orang. Hari ini kita belajar 5 hal, saudaraku. 5 kurang kan? 5 kurang kan? Kurang. Cukup ya. Tapi kalau kebanyakan nanti saya kurangi. Ya. Apa yang tak pernah Yesus katakan tapi dipercayai banyak orang? 1, jadilah dirimu sendiri. Bukankah ini kata-kata motivasi, kata-kata nasihat, ya kata-kata yang sering dipakai oleh para leadership, ya, atau penasehat-penasehat ajaib, ya. Dulu saya senang memakai be yourself, ya, be true yourself. Jadilah dirimu sendiri. Ya. Dulu saya sering memakai kata itu, tapi kemarin ketika saya mendapatkan satu pencerahan, ternyata itu kata yang sering dipercayai oleh banyak orang, tapi Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Ya, jadilah dirimu sendiri. Biasanya yang kita tangkap ketika kita mendengar kata jadilah dirimu sendiri, itu apa? Ya ini aku itu kayak gini, gak bisa berubah. Betul? Ketika orang kasih saran, ya, kamu itu harusnya kayak gini, penampilannya kayak gini, ya kan? Jalannya kayak gini, ya kan? Kalau perempuan tuh jalannya ya yang anggun dikit, gitu. Marah. Aku itu ya aku. Ya kan? Aku itu kayak gini. Apalagi kalau disebut disinggung masalah physically. Wah, biasanya kalau disinggung masalah physically gimana Pak? Wah. Jadi ada banyak, ya. Saya mendampingi anak-anak atau orang yang bermasalah di fisik, ya, penampilan. Kalau orang lain menyinggungnya apa? Body shaming. Ya, ketika dibilang kamu itu pendek, marah reaksinya, nesu, ya, terus wajahnya nggak pernah ceria lagi. Tapi faktanya saudara, memang bodinya itu segini, pendek. Aku bilang, kamu tinggi apa pendek? Pendek. Tapi kalau kamu dibilang pendek, kenapa marah? Kalau kamu dibilang tinggi, harusnya kamu marah, karena tidak sesuai kenyataan. Itu hoax, ya. Tapi kalau kamu pendek, dibilang pendek, ya memang realitasnya pendek, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak saat itu mulai hatinya terbuka. Oh iya, bisa menerima dirinya kalau memang pendek. Secara tidak langsung dia mau komplain sama Tuhan atau mau komplain sama bapak ibunya, kenapa aku dilahirkan pendek? Ya. Kenapa aku dilahirkan keriting? Kenapa aku dilahirkan gosong? Saudara itu tidak hitam, gosong, langes. Ya, kecok-kecoklatan kan ya. Ya. Kalau saudara yang warnanya begitu, Kak, wah aku glowing putih gitu, harusnya saudara marah. Kenapa? Tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau memang dibilang gelap, ya memang faktanya agak gelap, kegelapan. Ya. Saya dibilang pendek, ya pede aja loh kalau saya pendek, ya kan? Nah, jadilah dirimu sendiri itu dianggap 50% benar, yang 50% kurang benar. Makanya perlu diluruskan, saudaraku. Ya,
Yesus berkata apa? Yesus nggak pernah berkata seperti itu. Ya. Dalam Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri kan tidak jadi diri sendiri. Betul? Kalau menyangkal diri jadi siapa? Jadi orang lain, bukan. Ya, karena ini yang berbicara adalah Yesus. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu ya menekan apa yang dia mau, menekan ya apa yang dia inginkan, menekan apa yang dia sukai. Artinya mau mengikuti seperti apa yang diarahkan, itu menyangkal diri. Nah, memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya, ya kan? Ada orang berkata, aku nggak mau menderita kok. Hanya saya yang ketika mau menikahi dia, saya katakan, maukah kamu menderita bersama saya? Kira-kira ada nggak pasangan suami istri ketika masih pacaran dulu, ketika mau meminang, mau mengambil pasangannya berkata, aku mau mengajakmu menderita bersama. Biasanya menua bersama. Aku akan membahagiakanmu. Aku akan membuatmu hidup senang. Ya kan? Tapi saya tolak semuanya itu. Maukah kamu hidup menderita bersamaku? Ya karena bukan anak orang kaya, karena bukan berpenghasilan besar, profesinya sebagai pendeta. Pendeta kalau yang bergaji, gajinya berapa? Kalau yang tidak bergaji sebagai hamba Tuhan, yang dikatakan hamba, eset itu, ya, pengerja itu ya tergantung ya Bapak Gembalanya. Kalau mau Bapak Gembala kasih kecil, ya kecil diterima. Kalau Bapak Gembala dikasih besar, besar diterima. Namanya staf gembala, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, siap tidak menerima konsekuensi pekerjaanku. Aku bukan karyawan perusahaan, tapi aku adalah karyawannya kerajaan Allah. Gajinya piro? Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ya kan? Gak ngerti nominalnya berapa. Nominalnya berapa per bulan? Ya, ditanya. Saya beruntung tidak punya slip gaji, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga saya tidak bisa mengambil KPR. Iya toh, kan harus ada slip gaji, ya. Slip gaji, ngambil aja kan bisa dibuat. Saya bisa buat sendiri, saudaraku. Stempel ada sama saya, tanda tangan ada sama saya, jabatan ada pada saya. Tinggal kasih angka aja gaji saya per bulan sekian. Paling tidak 30% untuk bisa bayar premi. Betul? Ya. Kalau per bulan 1,5 juta, gaji saya harusnya berapa? 6 juta toh? 60. Haleluya. Ya. Nah, sementara angka 6 juta itu dari mana? Ya bikin-bikin aja, Pak. Oh, enggak bisa. Nanti saya tertuduh, kecuali kamu yang buatkan. Kalau kamu yang buatkan kan resiko di kamu, pakai namamu. Aku terima jadi saja. Karena pernah ditawari, ketika saya ngomong gak punya slip gaji, saudaraku, langsung 1 kali itu aja prospeknya. Tapi puji Tuhan, saudaraku, ya, saya menjadi diri sendiri, ya, memikul
salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi, jadilah dirimu sendiri itu sebenarnya tidak pernah diucapkan atau diperintahkan oleh Yesus. Karena Yesus perintahnya, ikutlah aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Artinya apa? Mengikuti kemauan Tuhan, bukan mengikuti kemauan diri sendiri. Saudara yang dikatakan, itu yang pertama, ya. Jadilah dirimu sendiri itu belum lurus, makanya perlu diluruskan. Oke. Yang kedua, saudara paham akan hal ini? Yang penting happy, ya. Yang penting aku senang dan bahagia. Itu lakukan saja, ya. Jika kamu senang, lakukan saja. Jika kamu happy, lakukan saja. Jika kamu bahagia, lakukan saja. Bukankah ini kata-kata motivasi yang sering diucapkan oleh pembicara-pembicara yang ada di seminar? Bahkan oleh status-status yang ada di media sosial. Yang penting happy, bahkan ada sebuah iklan. Ya. Yang penting happy. Nah, saudaraku, ini juga belum lurus, maka perlu diluruskan. Saudara, siapa yang tidak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin senang? Semua ingin senang dan bahagia. Makanya tidak ada orang yang mau diajak menderita. Kalau diajak senang-senang, orang bisa kumpul. Tapi ketika giliran kita menderita, kita sendirian, lonely. Kalau namanya sendirian, ya tidak ada temannya, ya. Tapi ketika sudah bangkit, ketika sudah berhasil, yang bukan kawan pun mendekat, ya kan? Bahkan alumni adik tingkat jauhan, oh kita satu alma mater, bukankah begitu? Tapi giliran ketika saudara dan saya mengalami hal yang mengenaskan, semua diam, kicep. Kalau orang sini bilang kicep, kicep ya Pak? Ya biar cakep, ya, tertutup semuanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kalau orang diajak senang gampang, tapi kalau diajak susah. Tidak banyak, ada, tapi tidak banyak. Nah, saudaraku, yang penting aku senang dan bahagia. Yesus gak pernah ngomong kayak gitu. Apa yang Yesus katakan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Artinya hidup senang, kaya raya, katanya bahagia, ya. Walaupun cara mendapatkan kekayaannya itu tidak benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kalau bisa, ya, hidup di dunia ini senang-senang, bahagia, mati masuk surga. Harapanku di dalam ya kan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa yang bisa kita tukar? Apakah ketika kita punya banyak uang bisa menyelamatkan nyawa kita dari sakit penyakit? Ada banyak orang yang beruang, ya, tapi ketika sakit semuanya itu seperti tidak ada gunanya. Pengen makan enak, gak bisa, gak boleh dilarang. Pengen makan durian, ya kan? Waduh, tak boleh. Ya, kalau saudara mendengar seorang pembicara, seorang dokter dari Surabaya, ya kan? Ketika dia bicara bahwa
banyak orang, banyak suami-suami itu darah tingginya kumat, ya, kolesterolnya naik, terus gula darahnya naik. Itu bukan karena faktor makanan, saudara yang dikasih Tuhan, tapi karena faktor taplean, kondangan, mau ngambil rendang. Jangan makan rendang. Nanti mau ngambil ini es buah yang manis, jangan makan es, minum kasih air putih saja, ya kan? Nanti gulanya naik. Ya, mau makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ini nggak boleh. Yang naik apanya, saudara? Tensinya dipermalukan. Wah, suami mau sudah coba-coba ini mau ngambil sate misalnya kan, ditawar datang, jangan makan itu, nanti darah tinggi, ya kan? Bukan karena sate dia darah tinggi, karena tamplean istrinya. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang happy itu ada adrenalin naik, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada energi yang terkuras, ya, ada gerak yang berjalan, motorik yang berjalan, maka sesuatu yang kita konsumsi itu akan mengalami pembakaran. Mau makan apa aja nggak ada masalah, mau makan durian, mau makan yang berlemak-lemak, ya, sebenarnya nggak ada masalah, tapi ajak-ajak saya. Loh iya toh, ya harusnya satu porsi dimakan sendiri kan, kita makan berdua, ya Pak ya. Kan jadinya standar porsinya. Nah itu baru betul. Nah, apa gunanya seorang mempelai seluruh dunia menjadi kaya raya tapi tidak bisa menikmatinya, bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya? Uangnya yang segudang itu tidak bisa membeli nyawa cadangan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada nyawa cadangan. Makanya yang penting happy, lakukan saja. Nah itu kurang tepat. Kalau yang penting happy kan jadinya sembrono. Bisa nggak di pabrik kerja pakai moto ini, Pak? Kalau aku kerjakan dengan caraku sendiri, kan yang penting aku happy. Ketika pimpinan ngomong ini step by step A B C D, kita ngomong seperti tadi bisa nggak? Gak bisa, saudaraku. Nah, berarti belum benar. Yesus gak pernah ngomong seperti itu. Tapi Yesus katakan, apakah gunanya seorang membeli seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya, Yesus bilang terakhir, ikutlah aku. Ya kan? Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, percaya diri sendiri, pede. Ya, ini salah satu motivasi, kata-kata motivasi untuk memiliki semangat juang. Tapi tidak 100% benar. Hanya memiliki kandungan kebenaran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percaya diri sendiri, ya kan? Orang yang terlalu percaya diri juga gak bagus, kepedean, padahal ilmunya cuma setengah. Terus terlalu percaya padahal gak disuruh, ya kan? Nah, percaya diri sendiri, itu setengah benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yesus gak pernah ngomong seperti itu. Apa Yesus katakan? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Yohanes 14 ayat 1 dan bagian berikutnya, saudaraku, di Injil Yohanes. Kenapa? Percayalah kepada Allah dan percaya kepada aku, karena Bapa dan aku adalah satu. Jadi artinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada aku. Yang Yesus mau katakan itu, percaya kepada aku. Jangan terlalu percaya dengan dirimu sendiri. Bukankah kitab Yeremia mengatakan demikian? Yeremia pasal 17 ayat kelima,
Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ternyata mempercayai diri sendiri itu bagian dari sesuatu yang tidak Tuhan suka. Ya kan? Kenapa? Sudah tidak butuh Tuhan. Kan sudah percaya sama dia. Aku pasti bisa kok. Nah, nanti selanjutnya, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Ya kan? Bukankah itu yel-yel di setiap seminar kita? Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ya kan? Sambil tepuk tangan. Dulu pernah ada di Jalan Pramuka yang ke sana, yang ruko sebelah sini itu tiap pagi sampai jam 10 sampai jam 11 ruang ini. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Ternyata endingnya jualan juga sudah. Ya kan? Nah, percaya diri sendiri, diluruskan oleh Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Artinya jangan takut menghadapi segala situasi, karena kita punya Tuhan. Ya, karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita sudah tidak butuh Tuhan. Ya, percaya diri sendiri itu baru 50%. PD aja, PD yang biasa aja. Jangan terlalu kepedean. Kalau kepedean itu nggak enak loh, Pak. Ya kan? Kalau kepedean, kita diundang. Saking pedenya sudah pakai jas, rapi, dasian. Wah, saking pedenya langsung duduk di kursi yang paling depan. Padahal tempat itu sudah dipersiapkan untuk tamu VIP atau VVIP. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau terlalu pede jadinya malah berbahaya. Percaya diri sendiri itu harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, yang keempat, jawaban hari ini saudara. Sudah yang keempat, Pak. Siap-siap, Pak. Haleluya. Ya, yang keempat, ikuti kata hati saja. Siapa yang sering mengatakan hal ini? Ikuti kata hati. Biasanya siapa? Udah, gak usah didengerin apa kata orang, ikuti kata hatimu saja. Bukankah begitu banyak nasihat-nasihat seperti itu ya? Ikuti kata hati. Apakah Yesus pernah ngomong hal yang senada dengan seperti itu? Ya kan? Apakah Yesus membenarkan hal itu? Coba Bapak Ibu dan Saudaraku cek and recheck. Sesungguhnya kata hati kita itu bisa dipegang. Hatiku. Hatiku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seberapa saudara percaya dengan omongan orang bahwa aku sungguh-sungguh mencintaimu, aku sungguh-sungguh menyukaimu, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Tapi faktanya dalam sekejap bisa berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, ikuti kata hati itu bukan saran yang Yesus tebarkan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena mengikuti kata hati bisa ke jelungu. Ya kalau dipimpin Roh Kudus, kalau berjalan dalam kebenaran. Lah kalau hatinya busuk, kan tidak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu isi hati? Wah, kan yang tahu cuma hatiku. Yang tahu kan cuma aku dan Tuhan katanya. Ya, apakah saudara benar-benar tahu isi hati saudara? Apakah saudara mempercayai apa yang menjadi bisikan-bisikan yang ada di dalam hati saudara? Ya, oh perasaan aku disuruh jalan ke arah sana. Perasaanmu aja bro. Ya kan? Hati itu sebenarnya licik saudara. Betapa liciknya hati. Alkitab yang ngomong, Yeremia 17:9. Betapa liciknya hati. Hati itu tidak bisa dipercaya. Karena dalam waktu sekejap bisa mengambil keputusan yang berbeda.
Itu sama halnya ketika berbicara hati, berbicara masalah pikiran, saudaraku. Makanya orang ketika mengedepankan pikirannya tanpa ditunjukkan kepada Tuhan, maka asumsi-asumsi yang diberikannya secepat kilat lincah berbeda-beda. Apa yang kita pikirkan sekarang dengan yang pikirkan nanti berbeda. Seperti halnya apa yang saya percayai kemarin-kemarin, oh ternyata kurang benar, ya, ternyata salah. Nah, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi hati itu liciknya, kelicikannya di atas semuanya, saudaraku. Jadi siapa yang bilang bahwa yang tahu secara mendalam tentang hatinya sendiri, ya kan? Dalam pikiran langsung, dalam pikirannya ya langsung menerawang. Yang kita hari saat ini ngomong, aku percaya kepada Tuhan. Nanti pindah ke pastinya, Tuhan yang mana? Waktunya aku berdoa, pada jauh-jauh, ya kan? Terus ketika kita bilang di sebelah sini, wah, kamu hebat. Tapi ketika pindah sini, hebat apa? Loh, kan hati yang menentukan itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Makanya hati itu perlu dijaga supaya apa? Berkat Tuhan itu sampai dalam kehidupan kita. Kalau hatinya nggak terjaga, berkatnya itu OTW tempat yang lain, sudah yang dikasih Tuhan. Maka di sini dikatakan ikuti kata hati itu belum tentu benar, ya. Sementara Alkitab katakan betapa liciknya hati, lebih licik dari ada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Gak ada yang tahu. Secara persisnya gak ada yang tahu. Makanya hati kita perlu kita dekatkan, ya, dengan Tuhan. Masih ingat lagu lama, hatimu hatimu? Di antara hatimu, hatiku. Apa? Masa lupa? Terbentang dinding yang tinggi. Ternyata antara hatiku dan hatimu itu terbentang dinding yang tinggi, saudaraku. Walaupun kita CS, masih ada jarak di antara kita, dibantah atau disangka lagi, ya kan? Jangan ada dusta di antara kita, ya kan? Makanya perlu jaga hati supaya kita tetap memiliki keharmonisan dalam bersosialisasi, ya, berkawan, bersahabat, ya, menjalin hubungan dalam pernikahan. Jaga hati, ikuti kata hati tidak selalu benar, saudaraku. Maka Yesus, Alkitab katakan, ya, siapa yang bisa memprediksi keputusan setiap hati masing-masing. Dan saudaraku yang terakhir, yang terakhir ini jalani yang kita anggap benar. Yakinkah saudara bahwa apa yang saudara jalani itu paling benar? Ya kan? Kalau SOP-nya sudah benar, harusnya hasilnya maksimal. Katakan maksimal. Kalau SOP-nya sudah benar dan dilakukan dengan benar, ya, maka hasilnya harusnya maksimal. Tapi kenapa banyakkan hasil yang kita terima itu tidak maksimal? Ya, karena kita menganggap apa yang sudah kita kerjakan adalah benar. Nah, misalnya kita sudah membuat rencana, saudaraku, rencana itu sudah kita perhitungkan. Seperti Pak Victor suka bikin rap, kan? Atau Pak Sasoko suka bikin pengajuan rap, ya kan? Nah, asumsinya kebutuhan dengan
ya. Dan itu deadline yang sudah kita hitung, ya, menurut ukurannya, ya, akan selesai selama 1 bulan dengan asumsi yang bekerja itu keahliannya memadai, ya. Atau konsultan keuangan atau konsultan pembukuan yang ada di perusahaan-perusahaan, ya kan? Kalau kamu rubah ini, kalau kamu rubah itu, kalau kamu lakukan ini, kalau kamu lakukan itu, diharapkan, ya, masih diharapkan, ya, penjualan akan naik. Tapi kenapa hasilnya tidak maksimal? Karena ada faktor X. Faktor X itu apa? Mau tahu faktor X? Ya, faktor X itu apa, Pak? Faktor yang tidak direncanakan. Sebenarnya faktor X, ya, faktor yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, yang menjadi blueprintnya, ya, X itu adalah Kristus. Rencana Allah bagi saudara dan saya itu sudah ditetapkan dalam rapnya Allah, ya. Rencana kerjanya Allah itu sudah dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah tuntas, saudaraku. Sehingga hasilnya, ya, kita semua yang percaya kepada Tuhan, ya, ada di dalam barisannya Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jalani yang kita anggap benar itu tidak pernah Yesus katakan. Sekali lagi, jalani apa yang kamu anggap benar itu tidak pernah Yesus katakan. Karena Yesus bilang yang pertama tadi, ya, sangkal diri pikul salib. Berarti harus menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Sementara jalan yang kita anggap benar, kita menganggap ini sudah benar, ya, nggak perlu Tuhan lagi. Kalau sudah benar, untuk apa Tuhan? Kan Tuhan itu, ya, berguna berguna bagi orang yang berdosa, ya. Dokter berguna untuk orang yang sakit, tabib, ya, ada manfaatnya kalau ada yang sakit. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa Tuhan harus datang? Nah, sudah yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, jalan yang kita anggap lurus, jalan yang kita anggap benar, tindakan yang kita anggap lurus, tindakan yang kita anggap benar, ya, itu salah kalau tidak disesuaikan, diselaraskan dengan Tuhan. Karena yang menjadi jalan adalah Tuhan, ya. Kaulah yang membuka pintu. Mungkin orang sudah menutup pintu untuk kita, pertolongan untuk kita, tapi Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang lain. Yang percaya katakan amin. Kalau pintu yang satu tertutup, maka Tuhan akan membuka pintu yang kedua. Kalau pintu yang kedua masih tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang ketiga. Karena cara Tuhan menolong itu sangat-sangatlah unik, saudara. Sangatlah ajaib yang tidak pernah kita dapat. Artinya, walah sepele banget. Tuhan hanya ngirim seseorang, ya. Oh, rupanya Tuhan caranya kamu toh yang disuruh oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang berjuang untuk selamat, banyak orang berjuang untuk diampuni oleh Tuhan, tapi mereka tetap salah jalan. Karena apa? Kita sudah melewati jalan-jalan yang berliku-liku, tapi jalan Tuhan yang Tuhan sediakan kita nggak mau lewat. Nah, sementara dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita dicelikkan tentang hal yang benar.
jadi seberapa kita mengenal Tuhan itu akan tercermin seberapa kita mempercayai dan melakukan hal yang benar. Salah satu contoh, ya, hal yang tidak benar kita itu sering berdusta, sering berbohong, ya. Padahal Tuhan tidak suka dengan orang yang berdusta atau seorang pendusta, ya. Tuhan tidak suka dengan seorang pembohong. Jangankan Tuhan, kawan di sebelah kita aja kalau kita suka bohong, kawan kita juga tidak senang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika kita mempercayai Tuhan, maka kita akan dituntut untuk melakukan hal yang benar. Maka jalani yang kita anggap benar belum 100% benar. Maka Yesus meluruskan hal itu. Saudaraku, apakah yang bisa kita lakukan untuk dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan? Apakah yang dapat kita lakukan untuk dapat menerima berkat kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat melakukan, memilih, bertindak hal yang benar? Mungkin konsep-konsep kita sudah mulai melenceng-lenceng, ya kan? Tapi hari ini saya mengajak saudara, kembalilah kepada Tuhan, ya, dan baca Alkitab, supaya apa? Kita menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ada janji Tuhan demikian. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan, hidupnya itu akan selalu berusaha menyenangkan Tuhan, ya. Pokoknya tidak ingin membuat Tuhan kecewa. Seperti hanya orang yang sedang kasmaran, saudaraku. Dia tidak ingin dia terluka, dia tidak ingin dia sakit hati, dia tidak ingin dia menangis, dia tidak ingin dia kecewa. Pokoknya aku ingin melihat dia tertawa, senang dan bahagia. Harusnya hubungan kita dengan Tuhan itu seperti, saya tidak ingin mengecewakan Tuhan, saya ingin menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Mengandalkan Tuhan dalam setiap gerak langkah kita. Yang setuju katakan amin. Alkitab katakan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, mungkin hari ini saudara sedang mengalami hal yang paling tidak menyenangkan, atau hal yang menegangkan, hal yang menekan hidup saudara. Tapi percayalah, Tuhan pasti menolong saudara. Silakan pemain musik maju ke depan. Saudara ambil satu sejenak dan renungkan firman Tuhan yang hari ini saudara dengar. Saya selalu berdoa, kiranya jemaat Tuhan yang dengar-dengaran akan Tuhan, akan kebenaran firman-Nya, hidupnya diberkati selalu. Kalaupun ada masalah, Tuhan sanggup menolongnya. Kalaupun ada beban yang dialami, Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Kalaupun harus mengalami sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Bahkan firman Tuhan memberikan jaminan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bahkan Yesus berkata dan mengundang setiap orang yang mau percaya kepada Dia, yang telah berbeban berat. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang bukan berat tapi ringan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus tidak pernah memasang kuk yang terlalu berat, tapi Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada setiap orang untuk menjalani hidupnya menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati
berkat perjamuan Tuhan hari ini. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan yang ajaib. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam Tuhan Yesus ada mukjizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang akan menikmati berkat perjamuan ini, urapi hamba-Mu yang melayani, dan berkati jamaah setiap umat yang menikmati. Percaya pada pengorbanan Tuhan di kayu salib, bahwa Dia telah mati untuk penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku akan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau adakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku akan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu keselamatan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Saat aku kabur, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dan yang dikasih Tuhan, hari ini saya mendapatkan firman Tuhan, Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Saya sih yes. Saya percaya Tuhan jaga saya percaya Tuhan menaungi saya. Jadi saya sih yes. 3 orang dari Bapak Ibu dan Saudara membacakan apa yang didapat hari ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 13a. Carilah Tuhan selama Ia mau ditemui. Selama Ia berkenan, carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Yang kedua, Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. pas.
Tuhanlah yang menguji hati. Kalau kita mau mencari Tuhan, semua akan diluruskan oleh Tuhan. Dan berkat itu akan saudara nikmati. Yang ketiga, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. yes, ayat penutup. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya percaya kita punya Allah yang dapat diandalkan. Apapun persoalan kehidupan kita, kita masih punya Tuhan. Kita akan tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara dan percaya bahwa Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita, yang telah mati disalibkan untuk saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah mati untuk saudara dan bangkit untuk saudara? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, makanlah. Haleluya. Saudara mulai percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keluh kesahmu, sakit penyakitmu, Tuhan tahu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah menerima anggur, kita akan tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti darah ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Yesus. Dalam nama Yesus minum. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu meliputiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari apa yang sudah menjadi sabda firman. Dan hari ini kami percaya Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, berkati setiap umat-Mu, siapapun dia, jamah hidupnya,
berkati keluarganya, pulihkan keluarganya, berkati pekerjaan ekonominya, berkati setiap keluhan-keluhannya menjadi berkat dalam kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya bahwa Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan, dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang Kau berikan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh datang ke tempat-Mu dan telah mendengarkan firman-Mu, Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Tuhan berkati masing-masing dari kami, memberi dengan sukacita. Biar semua yang Kau berikan, semua untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu bersama-Mu. Hari ini kita ada kedatangan ya orang kawan baru ya, namanya Mas Gratik ya, seperti guru ya, suka terbang. Puji Tuhan, hari ini sudah bisa bergabung dengan kita dan melayani bersama untuk menikmati berkat ibadah hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, tempat tinggal di belakang sana ya, puji Tuhan. Pengumuman hari ini ya, puji Tuhan untuk anaknya Bu Giarto yang sudah operasi, anak Pak Ana sudah selesai. Nanti pulang ke rumah ya, pulang ke Pangabatan ya. Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan tolong ya jalannya operasi. Dan juga bersyukur buat saudara-saudara semua yang sehat hari ini ya. Yang hari ini masih ada yang sedang bekerja keluar kota, kiranya Tuhan juga menolongnya. Menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan hari ini. Setiap jiwa, setiap orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada tangan kuasa Tuhan yang perkasa, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya, maka Tuhan akan bekerja seluas-luasnya. Itu yang kami percaya Tuhan hari ini. Berkati setiap jemaat
yang sedang melakukan aktivitas karena tugas dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kiranya Tuhan menolong. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati setiap umat Tuhan yang mengalami kerusakan dalam hubungan, Tuhan memulihkan. Tuhan berikan damai sejahtera. Berkati umat Tuhan yang sedang memiliki pengharapan yang suram, karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala sebagai tanda bahwa kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan diperintahkan kepadamu. Berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasangan, keluarga, seisi rumahmu, bahkan orang-orang terdekatmu akan mengalami hal yang sama. Diberkati hidupnya oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru diperintahkan dalam kehidupanmu, bahkan berkat yang tidak lazim itu mendatangi karena Tuhan mau. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, warungmu, tokomu, apa yang menjadi pekerjaanmu, jadi lelahmu, Tuhan akan memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, katakan amin.